Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk video pertama ini kita bahas tentang digital marketing. Gimana sih langkah pertama untuk kita jualan, untuk kita terjun di dunia digital, di dunia online. Jadi langsung saja kita ke materinya. Jadi untuk pertama kita perkenalan dulu. Kalau kata pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang, ya benar. Jadi kita perkenalan dulu. Ini nama saya Muhammad Abdullah Al-Faqih. Saya SMA N1 Tanjung Raja, itu Palembang. Terus habis itu saya melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Minhajul Rosyidin di Jakarta. Terus habis itu saya mencoba untuk jualan es keliling. Jadi di sini kita nggak perlu malu. Ya, semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar. Jadi sama-sama belajar. Terus habis itu saya jualan karpet lagi keliling di pasar tradisional. Habis itu saya jualan di Shopee. Ini Instagram saya, Al-Faqih. Facebook Al-Faqih. Kalau Instagram nggak pakai H tapi I-nya 2 ya, jangan sampai kebalik. Oke, cukup itu untuk perkenalan singkat kita. Terus jadi materi ini yang saya share ini materi apa saja yang akan Anda pelajari, yang akan kita pelajari. Itu materinya apa saja yang perlu kita pelajari untuk memulai terjun di bisnis di dunia online. Yang pertama, apa dan kenapa harus digital marketing? Kenapa? 2. 4 fondasi penting dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memulai bisnis online. 3. Kolaborasi bisnis yang tepat di era digital. Sekarang yang serba digital, ya harus bisa kita memanfaatkan semua itu. 4. Tips dan trik mendapatkan penghasilan 3-5 juta insya Allah di bulan pertama. Hanya modal dengan 1 juta. Ya, harus punya modal. Kalau mau mulai usaha jangan cuman modal berani doang, ya jangan. Jadi tujuan berbisnis itu apa? Yuk tebak. Tujuan berbisnis itu ya mau jadi jago, mau jadi mau jadi penjual yang mahir, terus pengen segera dapat uang, dapat duit. Ya benar. Jadi tujuan kita berbisnis, mungkin yang ada yang dulunya jadi karyawan musim pandemi ini kena PHK, terus bingung mau kerja apa, mondar mandir, nggak ada yang buka lowongan kerja, udah lamar terus ditolak oleh perusahaan. Ya coba kita beralih ke bisnis online. Terus kenapa harus digital marketing? Kenapa harus melalui dunia online? Karena modal dan risiko itu minim, sangat kecil. Di dunia online modal kita kecil, terus kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh, kita main dropship. Dropship ini
Kita ambil barang terus kita jual. Itu dropship. Jadi kita ambil barang di marketplace, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di Lazada, bisa di Lapak. Nah, itu nanti kita jual lagi di mana? Di Facebook bisa, di WA bisa. Tinggal kita save gambar yang ada di Shopee, yang di Bukalapak, Tokopedia, tinggal kita save, kita upload di status WA, kita upload di Facebook. Itu kan modalnya sangat minim, terus risikonya juga sangat minim. Hampir kita nggak ngeluarin modal karena orang pesan dulu baru kita ambil barang. Oh, ini mau pesan, misalnya kita upload tuh sepatu, contoh sepatu, ada yang mau sepatu, oh ya udah saya ya, sepatu ini ukuran berapa, ukuran 40 misal, kita ambil di Shopee, beli di Shopee. Itu kan ya modal pertama, butuhnya modal pertama. Yang jelas kita resikonya untuk bangkrut, untuk rugi itu ya kecil karena kita nggak nyetok itu. Terus buka 24 jam, jadi toko online. Kalau kita ada all shop, contoh kalau kita jualan di Shopee, kita jualan di Bukalapak, kita jualan di Lazada, kita jualan di Tokopedia, itu 24 jam buka. Orang bisa kapan saja datang, bisa belanja kapan saja, jam berapa saja bisa. Beda kalau kita jualan offline. Misalnya kita buka ruko, kita buka toko, terus di sana kita harus bikin ruko dulu, kita harus nyetok barang dulu. Itu modalnya besar, risikonya juga besar. Terus bukanya nggak 24 jam, paling jam 7 sampai sore jam 5 udah tutup. Nah, kalau di sini buka 24 jam, orang bisa kapan saja bisa masuk ke toko online kita. Terus konsumen tidak terbatas, ya benar. Kalau di dunia online itu konsumen, pembeli itu jangkauannya luas, dari Aceh sampai ujung Papua sana. Terus kalau bedanya di offline, misalnya kita jualan di pasar, ya cuma orang-orang yang sekitar situ. Nggak mungkin kita misalnya jualan di Palembang, yang beli orang jauh-jauh dari Aceh, yang mustahil. Itu mustahil orang tuh dapat konsumen yang jauh, terbatas. Kalau di online, ini saya di Palembang buka toko Shopee, orang dari mana-mana bisa cari. Oh, ini mau cari produk ini di Palembang, orang Aceh butuh ini, tinggal kirim kapan saja bisa, 24 jam. Mau akses ke toko itu kapan saja bisa. Terus kebiasaan masyarakat sudah berubah, apalagi di masa pandemi ini, ya Allah. Itu semua orang belanjanya lewat online, lewat Shopee, lewat Tokopedia. Itu mak-mak, ibu-ibu, dikit-dikit lihat, billingnya kayaknya bagus. Jadi masyarakat sudah berubah kebiasaannya.
sekarang banyak toko-toko besar itu tutup, mal-mal banyak yang tutup ya, karena pengunjungnya juga udah sepi ya, karena orang dari rumah aja biasanya bisa persekian dari beberapa hari sampai rumah itu. Jadi kebiasaan orang masyarakat udah jauh berubah, apalagi di masa pandemi ini ya, masyarakat banyak menghabiskan waktunya dengan handphone. Jadi kita manfaatkan ini. Inilah kenapa harus kita belajar digital marketing, belajar di dunia online, belajar, ya sama-sama belajar. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi habis kenapa harus digital marketing, terus materi selanjutnya cara belajar dan menghasilkan uang pun sudah mulai berubah. Jadi apa tantangan yang membuat Anda belum memulai bisnis online atau belum dapat hasil? Jadi apa tantangan kita, apa kendala kita, lah kok kita jadi pembeli terus nggak mau andil, nggak mau ikut jualan. Apalagi sekarang udah punya HP, semua yang nonton ini ya punya HP. Jadi HP-nya itu dimanfaatin untuk bisa penghasil uang, biar bisa menghasilkan uang dari bisnis online. Mungkin ada yang sampingan. Jadi pertama untuk ini biasanya yang umumnya kendala orang. Jadi yang pertama itu modalnya terbatas atau produknya apa. Jadi punya modalnya terbatas, terus produknya bingung mau jualan apa. Misalnya modal cuman ada 100.000, produknya juga ini 100.000 ini dapat apa, mau jualannya jualan apa 100.000. Terus dua, waktu dan kemampuan terbatas, merasa gaptek. Jadi nggak punya waktu, alasan nggak punya waktu, kerja dari jam 7 pulang jam 5, terus nggak ada waktu untuk saya memulai bisnis online. Dan kemampuan saya juga terbatas, merasa ya nggak melek teknologi, nggak bisa ini cara ngupload gimana, cara posting iklan gimana. Ya kalau nggak belajar ya nggak bisa, selamanya akan yang merasa gaptek, selamanya akan merasa yang nggak tahu, karena yang nggak mau belajar. Yang punya waktu ya manfaatin waktunya, kan ada waktu longgar semalam. Kalau kita kerjanya siang ya gunakan waktu malam itu untuk kita belajar memulai bisnis online. Itu kan kerja juga, mungkin kebanyakan juga ada waktu istirahat, itu bisa digunakan untuk melihat handphone, melihat postingannya, melihat dagangannya, melihat ya bisnis online-nya. Karena ya yang perlu ya cuman dibawa HP doang yang dibawa. Terus yang ketiga, belum tahu mulai dari mana. Ini bingung mau belajarnya dari mana dulu ya, dari awal ya, dari mana awalnya. Ya kalau kita nggak bertanya ya nggak bisa, ya selamanya kan ya gini-gini aja kalau cuma ada pikirannya seperti ini. Terus mau ikut training atau belajar bisnis online tapi mahal, ya saya aku emang mahal. Saya udah berapa kali ikut training, semuanya mahal, berbayar mahal lagi.
ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Terus belum punya mentor dan komunitas. Ini saya juga belum punya mentor, ini gimana ya? Saya belum punya komunitas belajar, gimana ya? Ya dicari. Mungkin ada teman kita mungkin teman kita sekolah dulu. Kita cari-cari, oh ini si A ya. Ini kayaknya rajin posting ini. Kayaknya si A ini bisa. Coba kita deketin si A. Kita minta ilmunya gimana. Minta ajarin. Itu mentor namanya. Komunitas, kita buat komunitas biar bisa sharing-sharing. Ini kesalahannya apa kok dagangan saya, jualan saya di ini kok sepi ya? Saya jual di Shopee kok sepi ya? Saya iklan kok sepi ya? Nggak ada yang beli. Itu tujuan komunitas, biar masalah itu bisa dipecahkan. Karena sama-sama belajar, jangan merasa apa udah ilmunya paling tinggi, jangan. Ngapain juga ikut komunitas, saya juga ini ilmunya juga ada tinggi, nggak perlu ikut komunitas ya. Jangan sampai merasa besar. Terus 6, sulit keluar rumah untuk ibu-ibu. Ya di rumah pun kita bisa, kan cuma dari HP, posting pun dari HP. Bukan kita mau jual keliling-keliling panas-panasan, ya enggak. Sulit keluar rumah ini bukan apa ya, bukan suatu alasan yang ini lagi yang bisa ya nggak bisa keluar rumah. Ya justru dalam rumah kita bisa fokus untuk berjualan. Terus 4, pondasi dan ilmu yang dibutuhkan untuk memulai dan menghasilkan dari bisnis digital. Jadi semua itu ada semuanya butuh proses untuk mencapai ke kesuksesan kita. Terus 4 pondasi tadi, yaitu yang pertama kita harus punya website. Website ini ya ibaratnya sebuah toko online kita, yang mana sales funnel merupakan sebuah pengiring mindset agar konsumen yang awalnya belum tahu produk kita hingga akhirnya menjadi konsumen kita. Jadi tujuan website ini kita promosi, yang mana kita promosi nanti kita ada link itu kita share, kita bagikan. Nah di sanalah di website inilah orang bisa tahu produk kita yang kita jual itu apa. Jadi semua produk itu udah detailnya, deskripsinya itu udah ada di website. Misalnya jual obat-obatan, produk A ini mengandung apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, praktis. Terus pokoknya di website itu udah lengkap dijelasin semuanya. Terus yang kedua, kita harus mempunyai konten yang berkualitas. Kalau kata Bill Gates, content is king. Jadi konten itu raja. Jadi konten ini merupakan alat bantu untuk berpromosi dalam dunia digital. Jadi semakin menarik konten yang Anda buat, yang kita buat, maka semakin akan menarik calon prospek Anda untuk membeli produk atau jasa Anda. Konten ini yaitu ya copyright
kata-kata manis itu yang bisa memikat calon pembeli kita sehingga bisa mau membeli dengan kata-kata yang sedemikian rupa kita rangkai. Jadi harus benar-benar dipikirin kontennya. Jadi ini dimana di website Canva.com ini adalah salah satu website untuk kita edit gambar konten kita buat di sini. Gambarnya apa, hurufnya apa, terus ya bisa di sana di edit. Tiga produk ideal di era digital. Jadi produk ujung tombak dari bisnis dan produk ini bisa berupa barang ataupun jasa. Dan jadi kita harus benar-benar pikirin apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang di era yang serba digital. Produknya yang ya kalau orang beli ya beli lagi gitu ya. Terus produk ini yang enggak harus berupa barang, jasa pun bisa. Grab, Gojek itu ya jasa. Terus jadi tiga produk. Yang ketiga, produk ideal di era digital. Nah, ini di produk apa aja yang ideal, yang sering digunakan di era digital seperti ini. Itu target marketnya besar dan jangka panjang. Jadi kita pilih memang yang benar-benar target market kita itu besar dan jangkauannya panjang. Nggak cuma di satu wilayah. Itu produk kita pikirkan, kita riset produk apa yang bakal kita jual. Terus dari segi harga, produk berkisaran 10.000 sampai 400.000 rupiah. Jadi jangan sampai jual yang mahal-mahal, karena ya kita juga menyeimbangi dengan ekonomi masyarakat pada saat ini. Jadi harga produknya ya yang murah aja. Kalau di Shopee bisa 30.000, bisa dapat gratis ongkir, itu bisa dimanfaatkan. Terus ringan dan tidak berat di ongkir. Jadi produknya tuh ringan sehingga ongkirnya itu ya orang beli banyak pun masih ongkirnya tetap sama. Jangan sampai di sini satu barang itu udah beratnya lebih dari 1 kilo. Jadi orang mau beli banyak tuh ya nggak bisa. Kalau misalnya kita jual yang ringan, misalnya beratnya cuma berapa? Misalnya 1 kilonya bisa dapat 10 atau 20, nah, atau 30, itu kan orang bisa beli banyak, nggak cuma satu produk, sehingga tidak memberatkan di ongkir. Ya biasa orang Indonesia kalau dengar ongkir selisih 5.000 pun itu bisa-bisa orang nggak jadi beli, karena ya di sini ongkir sangat berpengaruh. Terus cara penggunaannya yang praktis. Di sini cara penggunaannya praktis. Jangan sampai ya ribet, jual barang yang ribet nggak bisa digunain, penggunaannya ribet, itu ya
jangan sampai. Yang praktis saja, misalnya jual obat-obatan yang digunainnya ya cara penggunaannya praktis, cara pemakaiannya ya praktis, penyimpanan ini praktis, bisa dibawa kemana-mana. Terus repeat order ini buat orang yang beli lagi ke toko kita. Jadi orang tuh bisa ngulang, habis produk pertama beli lagi, habis beli lagi, itu sehingga bisa jangka panjang kita jualan. Enggak cuman beli sekali terus ngilang. Beli sekali terus ngilang. Ya, ini harus dipertanyakan. Ini nggak bakal lama. Bisnis kayak gini, jualan kayak gini nggak akan bertahan lama karena nggak ada pelanggan tetap. Terus kalau bisa yang bersertifikasi, yang ada sertifikatnya, jangan sampai yang bodong, bisnis ilegal tuh ya, jangan sampai. Terus ada sistem reseller agar tidak jualan sendirian. Nah, di sini poin pentingnya, kalau kita mau jualan itu jangan sampai jualan sendirian. Ya kita buka cabang reseller, dropship. Nah, ini yang akan membuat toko kita semakin maju. Kalau toko mau berkembang ya harus ada resellernya. Nggak bisa jual sendiri, itu nggak bisa. Terus masuk materi keempat, yaitu traffic. Traffic ini ya, ini yang traffic gratisan. Traffic gratisan ini butuh waktu lama dan konsisten. Contoh, kita iklan posting di Facebook, di Instagram, di status WA, itu butuh waktu yang lama dan harus konsisten. Setiap hari harus upload, setiap hari harus diupload, setiap hari harus diupload. Itu harus konsisten, butuh waktu yang lama kalau untuk traffic gratisan. Ya karena orang mau beli produk itu nggak langsung bisa beli, gitu loh. Misalnya, ini ada yang posting baju kaos atau, ya orang pasti pertama di skip orang. Posting lagi keesokannya baju lagi, di skip lagi sama orang. Yang ketiga, posting lagi baju. Nah, ini orang udah mulai mikir di sini. Oh, berarti orang ini ya jualan ya. Posting lagi. Kok bagus-bagus ya? Postingan kelima, posting lagi. Mulai bertanya, ini ada motif seperti ini enggak? Ini ada apa? Ukuran baju seperti ini enggak? Sehingga postingan ke-6 itu udah meyakinkan. 6, 7 postingan itu udah insya Allah orang, pusat orang belinya itu di sana, karena orang butuh untuk mengenal produk apa yang kita jual. Enggak, biasanya banyak ada pertanyaan seperti ini, baru posting sekali, lah kok enggak ini ya, enggak ada yang beli. Lah gimana orang mau beli, orang kenal produk aja belum. Ya udahlah, malas lah mau jualan lagi, baru diposting sekali, nggak ada yang nanya-nanyain. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawabkan. Ini jangan sampai ya kita berpikir seperti itu. Jadi emang butuh lama dan konsisten. Kalau kita bisa jalanin ini, insya Allah bakal lancar usahanya untuk traffic gratisan. Terus jangkauannya juga terbatas. Jadi yang namanya gratisan itu apa adanya. Misalnya kita jual di Facebook, yang bisa lihat ya orang yang mengikuti kita, berapa jumlah pengikut kita. Kita jual di Instagram, ya lihat followers kita, itu pun followers misalnya 1.000, ya paling yang lihat berapa persen, nyampe nggak 10%.
Di WA mungkin kotak WA-nya ada 300, 400. Paling ngelihat berapa? 100. Ya terbatas. Personal branding harus kuat. Jadi harus punya personal branding yang harus kuat, yang udah dikenal orang. Jadi itu tadi, ya harus konsisten, emang harus lama biar orang juga tahu, oh ini berarti benar-benar jualan. Jadi sehingga kita mau upload produk lagi itu orang percaya, oh ini benar jualan ini dianya. Jadi coba tanya ke dia, ada nggak ya produk seperti ini gitu. Jadi harus mempunyai personal branding yang kuat. Yang kedua yaitu traffic berbayar. Traffic berbayar tidak butuh waktu lama. Jadi berbayar ini bisa boom langsung dikenal orang. Mempunyai konten yang bagus sehingga orang bisa langsung mengenal produk yang kita jual. Terus jangkauannya tak terbatas. Tadi udah saya jelaskan. Kalau traffic berbayar itu bisa kita target jangkauannya dari Aceh sampai Papua itu bisa. Terus ya personal branding ya, yang penting kita punya kemampuan untuk ini. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk traffic berbayar, gimana sih cara ngiklan lewat traffic berbayar. Ini contoh digital marketing menghasilkan uang di era digital. Contoh Facebook Ads. Ini contoh Facebook Ads yang ada gambar sponsor. Nih, sepatu sponsor di sini. Ini biasanya muncul di beranda. Ini biasanya muncul di mana ini? Di status Facebook. Ini ya sama, ini juga di beranda. Ini contoh yang di Facebook. Jadi ketika orang iklan, dia langsung masuk ke sini. Terus kita lihat yang Instagram. Nah, ini contoh yang di Instagram hampir sama yang di Facebook. Ini ada di beranda, ada di feed ada. Ya sama, ini juga di beranda. Ini contoh-contoh Instagram. Ini kita harus ini. Yang penting kita harus bisa ini memanfaatkan marketplace. Bisa di Tokopedia ini kuartal 3 2019. Ini datanya. Penggunanya, pengunjung Tokopedia itu sebanyak 66 juta. Jadi Tokopedia ini sebanyak 60 juta orang yang mengakses ke sini. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Kalau bisa kita jualan di sana, itu kalau kita dapat berapa pesanan aja, misalnya pesan berat 1% aja dari 66 juta, itu udah berapa setiap harinya. Shopee kedua diduduki oleh Shopee dengan jumlah 56 juta manusia yang mengakses Shopee. Bukalapak 42,9 juta. Lazada 28 juta. Blibli 21,4 juta. JDID 5,5 juta. Bineka 5 juta. Sosila 4 juta. Oramiti 2,9 juta. Ralali 3,6 juta.
Jadi ini saya dapatkan dari kata data ini. Terus ini untuk 2020 ternyata Shopee hampir 100 juta pengunjung. Ini trafficnya berubah, yang tadinya Tokopedia, terus tahun berikutnya diduduki oleh Shopee. Nah, di sini nanti habis ini video ini kita akan bahas cara beriklan. Nanti kita akan video selanjutnya kita akan praktek jualan di marketplace Facebook. Gimana sih caranya agar bisa jualan di marketplace Facebook? Terus ini nanti ini sedikit bocoran ini. Ya nggak banyak sih. Ini saya jualan di Shopee dari tanggal 12 Mei sampai 13 Juni. Itu mendapatkan omset 13,8 juta. Ya cuman di rumah dapat penghasilan seperti ini. Dapat sampingan seperti ini. Siapa yang nggak mau? Terus di bulan selanjutnya mendapatkan 10,6 juta dari 12 April sampai 13 Mei. Terus 12,3 juta dari 12 Maret sampai 13 April. Terus dari 12 Maret ini udah berapa tahun? 2 tahun dapat omset 150,5 juta. Ini ya tentunya ya nggak terlalu banyak, tapi bisa mengena maksudnya ya bisa tahu caranya gimana. Jadi kita harus bisa ya, kalau sampingannya seperti ini ya siapa yang nggak mau. Ini udah ngalahin gaji kelas atas. Jadi nanti kita belajar gimana sih cara bikin toko di Shopee. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terus ditonton videonya sampai habis, jangan sampai ada yang dilewatkan. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Facebook Marketplace, yang mana saya janjikan kepada teman-teman untuk membongkar habis rahasia yang ada di Facebook Marketplace. Jadi apa saja kita lakukan saja ke akhirnya, yaitu yang pertama kita harus riset pasar dulu. Riset pasar, kita sudah punya produk apa belum? Produk. Kita harus riset dulu pasar. Yang pertama kita sudah punya produk apa belum? Itu. Terus nantinya kita akan gunakan
Google suggestion. Terus yang kedua kita gunakan Google Trend. Jadi dicatat ya teman-teman, poinnya yang penting nanti dicatat biar mudah untuk praktek. Jadi yang pertama, kita sudah punya produk apa belum? Misalnya kita sudah punya produk. Nah, jadi produk kita, misalnya saya jualan aksesoris mobil. Yang mau saya jual apa? Yang mau saya jual misalnya nah, ini saya ngambil di Shopee. Jadi sarung jok sandaran koper mobil. Jadi ini koper jok mobil yang mau saya jual. Jadi saya menjual cover jok mobil. Nah, jadi nanti ini yang sudah punya produk. Yang kedua, yang belum punya produk. Yang belum punya produk, kita harus cari jalan pintas. Di Shopee banyak. Misalnya kita mau jual apa? Ya tinggal dipilih. Jam tangan. Ya, kita ngedropship dari Shopee. Nah, dari sinilah kita ambil barang-barangnya ya, terus kita masukkan ke dalam marketplace. Itu kalau kita belum punya produk. Nanti kelebihan dan kekurangannya yang kita bahas di bawah, yang sudah punya produk dan belum punya produk. Itu poin yang pertama. Terus kita gunakan sugesti, Google Suggestion, untuk mengetahui kata kunci. Jadi Google Suggestion itu untuk mendapatkan kata kunci yang mudah atau yang sering dicari orang. Nah, ini apa kata kuncinya? Misalnya ini tadi, cover jok mobil. Paste. Nah, inilah nanti yang bakal jadi kata kunci. Koper jok mobil, sandaran jok mobil, bantalan jok mobil, koper jok mobil pijat, kaset set, sarung jok mobil. Nah, kita cari nanti di Google, kita ketik aja cover jok mobil, cover jok mobil. Nah, inilah. Jadi harus pakai spasi. Kalau beda tidak pakai spasi dengan spasi, itu hasilnya akan beda. Kita coba. Terus cover jok mobil. Kalau kita spasi lagi itu beda lagi munculnya. Jadi ini kata kunci yang muncul.
cover jok mobil, tinggal kita kasih aja misalnya mobil Avanza, Ayla atau Sigra, biar bisa kita ambil. Berarti ini kata kuncinya ada. Terus yang kedua, sandaran jok mobil. Sandaran jok mobil berarti ada. Kita lihat. Nah, sama gambarnya, sama yang seperti mau kita jual. Sandaran jok mobil. Inilah nanti kata kunci yang harus kita gunakan untuk jualan. Terus setelah dapat kata kunci, kita masuk ke Google sugesti kata kunci yang mudah untuk dicari orang. Nah, jadi ini tadi Google sugestinya, yang koper jok mobil, sandaran jok mobil, bantal jok mobil, koper jok mobil, cushion set, sarung jok mobil. Ini kita udah dapat Google sugesti kata kunci yang mudah dicari orang. Selanjutnya kita kemana? Selanjutnya kita ke Google Trend. Google Trend. Ini Google Trends.co.id, jangan salah. Kita masuk ke Google Trend. Temukan apa yang dicari dunia. Kita ketik di sini yang pertama tadi. Yang pertama tadi yaitu cover jok mobil. Cover jok mobil. Nah, ini penelusuran dari Google Trend ini sangat membantu. Ini targetnya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama, Jawa Timur, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, keempat Jawa Barat, yang kelima yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta. Inilah yang nanti akan kita jual. Kita jual, targetkan ke sini. Nah, ini yang laris, yang di bawahnya ini topik terkait yang ada Suzuki Carry, Suzuki R3, Daihatsu Alia. Jadi model-model yang seperti inilah yang nanti akan dicari oleh orang. Ya, karena yang saya jual tadi universal, bisa untuk semua jenis mobil ya, bisa masuk ke sini. Yang pertama kita tulis dulu Yogyakarta, Google Trend. Google Trend tadi apa? Google Trend tadi lokasi atau target pasar kita, yaitu yang pertama Yogyakarta, yang kedua tadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus Jawa Jakarta. Nah, inilah target pasar kita. Ini poin pertama, yaitu kita harus meriset pasar tadi. Dari kita sudah punya produk belum, terus apa yang mau kita jual. Jadi itu kita siapkan dulu. Kita cari apa yang harus kita jual.
Yang kedua yaitu poin kedua. Nanti kita bahas ke part 2 di selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas yang ke part 2. Kita masuk ke part 2 yaitu poinnya. Yang kedua, join ke banyak grup Facebook yang sesuai dengan lokasi iklan kita. Maksimal 20 grup sehari. Ini maksimal. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu join ke banyak grup Facebook yang sesuai dengan iklan kita. Ini tadi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta. Langsung saja kita masuk ke Facebook kita. Kita klik di sini. Jual beli Yogyakarta. Nah, ini saya udah masuk. Ini kita tinggal masuk. Ini saya udah pernah iklan ternyata di Yogyakarta. Yang kedua yaitu tadi apa? Jawa, jual beli Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita lihat dijual beli Jawa Tengah ini. Ya, kita gabung. Sebutkan nama asli Anda, Al-Faki. (31 Desember 97). Tinggal nunggu kita menjual beli Jawa Tengah. Terus jual beli Jawa Tengah. Udah, kita udah gabung ke grup. Kalau udah yang ketiga gambar dan deskripsi produk. Jadi gambar yang menarik dan deskripsi juga yang menarik. Ini juga maksimal 20 produk per hari. Ini
Jadi sehari itu maksimal 20 produk yang harus kita iklankan. Atau ini kita udah ngiklan misalnya, udah habis bahan yang mau iklan, ya kita tinggal ganti lokasi. Jadi kita upload dulu yang tadi jual. Judulnya tadi apa? Cover jok mobil yang pertama. Cover jok mobil universal. Bisa kita free ongkir. Atau bisa dengan bayar di tempat. Harga di sini yaitu kita kasih harga 11. Jadi jangan harga aslinya. Biar apa? Nanti biar calon customer kita tuh tertarik. Oh, ini nanti mereka tanya-tanya ini harganya berapa, ini berapa. Nah, itulah peluang kita untuk closing. Jadi harganya nanti kita kasih tahu, bisa di deskripsi, bisa di keterangan, bisa nanti pas mereka inbound. Jadi kita itu untuk memancing mereka untuk masuk ke dalam iklan kita, masuk ke dalam promosi kita. Kalau mereka udah masuk ke dalam promosi kita, nah kita di sanalah iklan kita yang sering muncul di orang. Mau itu di Passion kita juga muncul karena iklan kita sering diklik oleh orang. Kadang kita ngiklannya di Yogyakarta, nanti bisa muncul keluar daerah Yogyakarta. Ya karena itu tadi, karena sering diklik. Ya kita ketik kategori. Ini aksesoris otomotif. Yogyakarta. Nah, kita isi keterangannya. Ini udah saya siapkan di bawah tadi keterangannya. Apakah hashtag juga berpengaruh? Kalau untuk di marketplace Facebook tidak. Kalau di IG, Instagram itu bisa berpengaruh. Mana ini kok nggak bisa? Nah ini. Untuk di marketplace hashtag tidak berpengaruh, tetapi untuk di IG, di Instagram itu hashtag sangat berpengaruh. Di Shopee, di Lazada semuanya berpengaruh. Bisa di sini harga 200.000 for fish misalnya. Tawarkan pengiriman selanjutnya. Nah, inilah grup-grup yang kita masuk tadi. Kita cari grup yang ada di Yogyakarta misalnya, belum ya, kita masuk ke sini, kita kirim ke semua grup. Ini kalau di HP, lewat HP itu cuman bisa 10, 11 sama marketplace. Kalau untuk di laptop itu bebas, bisa 20 lebih. Kadang semuanya saya masukin ke dalam grup-grup, kita tinggal terbitkan. Nah, aktif. Ini iklan kita udah jalan untuk yang di Yogyakarta. Nah, apabila kita udah kehabisan, misalnya udah kehabisan
yang mau diupload ya kita tinggal cek ini produk yang saya upload. Ini misalnya ini tadi gantungan kunci, oh ini udah kok, nggak ada ini lagi, nggak ada apa, nggak ada penjualan lagi, nggak ada sehari, 2 hari, 3 hari, kok nggak ada respon. Kita edit tawaran, langsung kita ganti lokasinya. Misalnya kita lokasi Palembang, kota Palembang, ya udah tinggal ganti keterangan. Ini keterangan mau diisi mau enggak ya enggak apa-apa, kalau bisa diisi, simpan. Nah ini yang nanti akan, nah inilah tuh, kita lihat udah berapa orang yang melihat. Jadi ini biasanya seminggu sekali bisa diperbaharui. Ini yang datang ke marketplace saya 7 hari terakhir, yaitu sebanyak 191 penawaran. Ini yang datang 7 hari terakhir ini. Nah inilah teknik bagaimana kita biar bisa closing di marketplace. Jadi untuk selanjutnya, di video selanjutnya kita membahas tentang produk-produk yang diterima atau produk-produk yang cocok dijual di marketplace, atau produk-produk yang dilarang atau susah dijual di marketplace. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih memantau, masih ingin belajar. Yaitu sesuai janji saya tadi, ingin membahas produk yang dilarang. Nanti dulu. Jadi produk-produk apa saja yang cocok dijual di marketplace Facebook. Yang pertama yaitu aksesoris mobil, makanya saya pilih aksesoris mobil. Yang kedua yaitu kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga yaitu parfum. Yang keempat cemilan atau makanan. Yang kelima yaitu fashion, baju, celana, dan lain-lain. Masih jam tangan bisa, itu masih tergolong fashion. Itulah yang produk-produk yang cocok dijual di marketplace. Terus kita harus tahu apa saja yang dilarang. Produk yang
dilarang atau susah diterima. Facebook Marketplace. Yang pertama, foto wajah before after. Nah, ini yang pertama, yaitu adanya foto before after. Itu sangat, poin pertama, sangat yakin tidak akan bisa diterima oleh marketplace Facebook. Jadi kalau ada foto before dan after, itu sangat tidak cocok untuk masuk ke marketplace. Itu langsung ditolak, langsung tidak aktif iklannya. Yang kedua, produk yang banyak menampilkan gambar bagian tubuh manusia. Ini juga dilarang oleh Facebook Marketplace. Sangat dilarang produk yang menampilkan bagian tubuh manusia. Terus yang ketiga apa? Produk kesehatan atau herbal. Ini juga dilarang oleh Facebook Marketplace. Tapi jangan khawatir, nanti habis ini saya demokan cara biar bisa masuk ke marketplace. Kadang bisa lewat, kadang juga iklan kita juga bisa tidak aktif atau ditolak oleh Facebook Marketplace. Jadi di sini kita harus pandai dalam mensikapi situasi seperti ini. Jadi kita harus cerdas bagi yang jualan produk kesehatan dan herbal. Yang keempat yaitu produk kecantikan. Ini sama halnya dengan kesehatan dan herbal. Jadi nanti saya demokan habis ini supaya produk kita itu diterima oleh Facebook Marketplace. Jadi kita langsung saja ke Facebook Marketplace-nya. Nah, inilah tadi saya jual produk kecantikan, masker spirulina NASA. Tidak disetujui oleh Facebook Marketplace, karena tadi tidak boleh jual produk kecantikan atau kesehatan. Itu yang di bawah sekali saya jual peppermint essential oil. Ini bagian tubuh saya kelihatan. Jadi bagian badan saya ini kelihatan wajahnya. Kebanyakan gambar itu bagian dari tubuh saya. Jadi itu tidak disetujui oleh Facebook Marketplace. Caranya gimana? Ya, yang diupload cukup barangnya saja. Ini tawar ini mungkin melanggar kebijakan kami tentang penjualan produk kesehatan. Jadi memang di Facebook Marketplace itu tidak boleh menjual produk kesehatan atau kecantikan herbal, itu tidak boleh. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu di sini kita menjual item, kita masukkan cukup dengan produk saja, jangan ada testimoni. Judul, nah ini judul juga harus kita perhatikan. I itu diganti 1, nah A diganti 4. Ini dari sistem ini dia tidak bisa membaca
angka. Jadi ini masih bisa kita gunakan untuk jalan pintas. Sepina. Nah, nah ini harga 1 misalnya. Kategori, jangan pakai kategori kesehatan dan kecantikan. Udah jelas tadi kan, dilarang oleh Facebook Marketplace. Jadi kita bisa pakai pakaian atau sepatu wanita karena ini perhiasan aja. Asal Yogyakarta, kondisi. Nah ini baru. Nah ini baru saja tadi saya upload, baru saja. Ini udah ada yang ngechat. Ini terbukti baru saja saya upload udah ada yang ngechat. Harus bisa dipraktekkan satu-satu, keterangannya apa nanti diisi, terus tawarkan pengiriman. Merek juga diisi. Nah, natural Nusantara. Selanjutnya kita terbitkan, pilih ke grup. Nah, menunggu diterbitkan. Jadi emang agak lama, jadi kita menunggu untuk iklan kita diaktifkan. Selanjutnya kita bahas mana tadi? Kita bahas cara terima order. Ini closing terakhir. Cara terima order. 1. Bisa transfer langsung ke rekening kita. Kedua, bisa lewat marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Yang ketiga, bisa COD dari non marketplace. Ini misalnya kita wilayah dekat kita, misalnya saya di Palembang, yang saya targetkan ya di kecamatan saya aja, di kota saya aja. Ya kalau alamatnya dekat bisa langsung ketemuan langsung, atau bisa COD via marketplace. Saya biasanya pakai Shopee, Lazada. Tapi saya biasanya bisa pakai Shopee. Nah, jadi ini cara kita untuk closing, cara kita terima order. Jadi bisa transfer langsung ke rekening kita, bisa lewat marketplace, Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kalau kita pembisnis online, kita harus punya ini salah satu marketplace di Indonesia. Saya bisanya main di Shopee, saya bisa pakai akun Shopee. Terus bisa COD. Ini COD misalnya rumahnya dekat dengan rumah kita, itu bisa langsung COD. Yang kedua, bisa COD via Shopee dan Lazada. Jadi ini sangat membantu kita. Biasanya penjualan saya ini 90% yaitu COD. Jangan takut, COD via Shopee. Ya kalau emang
beberapa kali paket saya COD itu nggak diterima. Mungkin ada alamat yang salah sampai miskomunikasi sama customer. Itu barangnya 100% dikembalikan tanpa biaya ongkir. Jadi kita tidak bayar ongkir, barang dikembalikan seperti semula ke alamat pengembalian. Nanti di Shopee ada namanya alamat pengembalian. Caranya gimana kita belanja di Shopee? Jadi kita siapkan 2 akun atau lebih. Akun utama yang pertama yaitu akun penjual. Ini akun yang pertama. Yang kedua, akun khusus belanja. Belanja di toko kita. Ini akun khusus belanja di toko kita boleh 1, 2, 3 lebih kalau kita bisa. Diusahakan akun penjualan dan akun belanja itu berbeda handphone. Takutnya seperti ini. Ini toko saya. Misalnya saya beli ini ke toko saya. Ini saya pakai satu HP. Kalau saya check out gagal karena ada aktivasi mencurigakan. Jika tetap melanjutkan check out, akunmu akan dibatasi. Pastikan kamu telah membaca kebijakan Shopee karena cookie di HP kita bisa dibaca. Oh, ini misalnya saya pakai handphone Oppo. Oh, ini dari Oppo tipe ini. Telah masuk akun Nita Collection, akun utama. Terus masuk lagi Natura Nusantara 354. Nah, itu dilarang. Itu tidak boleh. Jadi kita harus punya 2 handphone. Ya bisa pakai handphone keluarga kita daftarkan akun Shopee. Itu khusus belanja. Jadi jangan dicampur. Itu nanti seperti ini. Ini sangat merugikan untuk kita penjual. Jadi kalau udah seperti ini ya udah nggak bisa, terpaksa kita ganti akun lain. Nah, ini pendapatan saya 90% dari marketplace. Dari pertama saya masuk Shopee, yaitu penjualan rata-rata yang laku itu dari Facebook, dari marketplace. Ini yang udah selesai. Saya dari 2019 bulan Agustus udah 70 juta. Ini real 90% dari Facebook Marketplace. Jadi inilah kuncinya untuk jualan di Marketplace. Tadi baru saja kita upload, udah ada yang ngechat. Nih Marketplace masih ada om. Mau warna apa? Bisa bayar setelah barang diterima. Itu tadi kuncinya, kita masuk ke dalam jualan ke Shopee atau Lazada yang bisa COD. Nggak tahu Tokopedia sama Bukalapak itu udah ada apa belum. Biasanya saya pakai Shopee. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman yang lain pada tahu. Oke, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.